di akhir zaman pemimpin itu dibenci dan dilaknat, sebagaimana pemimpin yang melaknat rakyatnya dan membenci rakyatnya. Itu tanda-tanda akhir zaman. Mau menangguhkan akhir zaman? Kita tangguh Pak akhir zaman. Gimana caranya? Doakan pemimpin. Doakan mereka supaya Allah ilhamkan amanah di kolbunya, amanah cinta di kolbunya. Ada yang netes ya. Masih ingat 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah dengan naungan yang tidak ada yang dapat naungan di akhir zaman, di akhirat kecuali mereka. Nomor satunya ahli zikir atau pemimpin. Pemimpin yang adil. Kita doakan pemimpin kita adil. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-mu'minina bil-hubbi fayuhibbunahu hubban shadida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil muhibbin wal mushtaqina ila Allah wal alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ilal ma'rifati wal ilmi, rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita masuk ke kitab Mukhtasar Syu'abul Iman. Malam ini bab yang ke-10, Al-Ashir min Syu'abil Iman. Ini mohon maaf nggak bawa kitabnya karena baru turun dari langit Pak. Langsung kejar sini, alhamdulillah tidak macet. Biiznillah kita bisa sambung kajian kita insyaallah. Bab yang ke-10 berpindah dari bab tasdik kepada bab taslim. Tasdik itu bab percaya, sekarang masuk ke bab taslim, rasa. Ada bab rasa yang mesti dipercaya, diimani. Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menulis bab ke-10 ini lalu membukanya dengan surat Al-Baqarah ayat 165. Nanti silakan dilihat di rumah ya. Al-Baqarah 165. Wa minan nas, di antara manusia, man ya atau may yattakhidhu, ada orang yang menjadikan atau mengambil min dunillah, daripada selain Allah, andada, sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai sekutu-sekutu selain Allah, tandingan selain Allah itu kahubbillah, sebagaimana layaknya Allah dicintai. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, namun orang-orang beriman mereka lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan ayat ini, Al-Imam Al-Baihaqi ngambil lafaz terakhirnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubba, sangat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah beliau berbicara sampai fasal, sampai bab ke-9, bab ke-10-nya tidak lagi berbicara iman 1, 2, 3, percaya kepada ini, percaya kepada itu, tapi dia masuk ke bab taslim, bab rasa. Dan ini irisan daripada ilmu cabang keimanan dengan tasawuf. Oleh karenanya iman itu mencakup ilmu tauhid versi ahli kalam, ahli akidah, yang sekarang suka debat-debat Allah di atas atau tidak di atas.
Ya, Allah bertempat atau tidak bertempat, sedebatnya nggak beres-beres sampai hari ini. Dan yang kedua, ilmu tauhid menurut ahlul azwaq, ahlul irfan, menurut ahli rohani. Ya. Karena kalau Bapak Ibu buka kitab akidah, tidak ada bab cinta. Yang ada cuma percaya, pembatal iman, pembatal Islam. Kayaknya horor sekali kalau orang belajar akidah itu. Oleh karenanya Imam Al-Baihaqi melihat banyaknya orang belajar akidah, akhlaknya kering. Dia beragama jadi tambah kasar. Di rumahnya menjadi tegas dan keras. Di kampungnya, di kompleknya, di masjidnya menjadi orang yang mencari kesalahan orang terus. Ya, ini terjadi hari ini. Orang beragama bukannya tambah lembut, tapi malah tambah keras. Keracunan dalil. Paham? Keracunan dalil. Dalil itu bahan obat. Yang boleh meramunya hanya ahlinya. Baru baca-baca bab hukum, bab akidah sudah berfatwa. Bapak Ibu ini boleh nggak baca 1000 buku kedokteran, bolehkah meramu obat? Membaca 2000 buku kedokteran, 10.000 jurnal ilmiah, sudah boleh belum buka praktek? Terus kenapa tidak dipraktekkan ini kepada bab agama? Kedokteran itu duniawi, ini ukhrawi, ini bab agama. Harusnya orang lebih ketat dalam masalah. Ya, inilah kelemahan orang yang kita sekarang mengaku ahlus sunnah. Ahlus sunnah ini sekarang siapa aja ngomong. Baru hijrah kemarin sore, baru cuma nyimak-nyimak channel sunnah, yang lain bid'ah. Syiah dengan segala macam perbedaan kita dengan mereka punya hierarki. Saya diskusi dan mendebat beberapa dokter Syiah, itu mereka bilang, oh itu bukan wilayah saya, itu wilayah imam saya. Yang mereka sebut sekarang ayatullah atau wilayatul faqih. Ya, ada otoritas. Mereka jaga itu. Makanya itu negara nggak sebesar Indonesia, tapi lebih ditakuti oleh musuh sebelah daripada negara kita ya. Tapi semoga dengan kepemimpinan Presiden hari ini Indonesia lebih bertuah. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat tentaranya sudah mulai banyak jabatannya ya. Udah mulai dibagi-bagi ya. Semoga tambah kuat negeri ini. Amin ya rabbal. Kalau negeri ini aman, pengajian lancar. Jadi jangan meminta jihad sebelum masanya, bukan pada tempatnya. Jihad kita hari ini mengisi ilmu. Seandainya negeri tidak aman, baru Bapak keluar jihad. Ini kalau kita ajak jihad juga paling-paling takut. Ya. Hadis yang dia sebutkan yang pertama kali, hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW dikatakan oleh Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." 3 hal mahar orang mendapatkan manisnya iman. Ini Bapak Ibu, kenapa orang beragama itu tegang? Karena dia tidak merasakan manisnya iman. Yang dia tahu iman itu ancaman. Iman itu ancaman. Coba kita lihat. Apa kata Nabi SAW? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasul. Mungkinkah kita mencintai sesuatu yang kita nggak kenal? Mungkin nggak? Berarti mencintai Allah, syarat cinta apa? Kenal. Kalau nggak namanya simpatisan. Hari ini tuh banyak simpatisan Tuhan, bukan pencinta Allah. Kalau kita sudah cinta dengan pasangan, kita berkorban untuk dia, benar nggak? Dan kita tidak merasa berkorban. Yang punya istri, suami-suami ini yang bekerja,
menafkahi istri beban atau kebahagiaan. Ya, ibu-ibu mungkin juga tidak wajib bekerja, tapi ingin bantu suaminya, terbebani atau malah senang. Mungkin sebagian malah senang ya, bantu suami misalnya gitu. Padahal tidak wajib. Orang kalau udah cinta, hukum formal itu tidak berlaku bagi dia. Ya. Hukum formal bukan hukum syariat. Jangan salah dengar ya. Wahai yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Kita disuruh mencintai pemimpin dan ulama. Disuruh, Pak. Ciri-ciri kiamat sudah dekat, pemimpinnya dibenci. Tinggal pilih, mencintai pemimpin atau tidak. Oh, saya nggak suka sepakatannya. Emang semua hal yang kita berbeda pandangan terus kita harus benci? Makanya Imam Al-Baihaqi punya guru namanya Al-Imam Abdurrahman As-Sulami, seorang ahli hadis, ahli tafsir, dan juga mursyid Tariqah Sufiyah. Dia punya guru namanya Abu Ali Ad-Daqqaq. Apa kata dia? Wahai Tuan Syekh, saya sedang bingung. Tapi saya punya pandangan. Ya, dalam kitab ini lebih sederhana. Abu Ali Ad-Daqqaq yang kasih pertanyaan, wahai Sulami, lebih mulia zikir atau fikir? Mana lebih mulia, Pak? Anggap aja nih Abu Ali Ad-Daqqaq lagi ngasih pertanyaan sama Sulami. Sulami jamaah Sunda Kelapa. Mana yang lebih afdal, zikir atau fikir? Zikir. Dapat bocoran dari mana? Kalau secara qalbiyah, rohaniah, lebih mulia zikir. Maka orang berzikir, walaupun beda pikiran, dia tetap cinta dan mendoakan. Jangan dikira saya tidak banyak berbeda pandangan dengan semua pemimpin di negeri ini. Tapi setiap hari kita doakan mereka. Karena kalau mereka baik, negara ini baik. Pilih mendoakan laknat atau melaknat pemimpin atau mendoakan pemimpin. Ini saya bukan bazar loh Pak ya. Saya seorang ahlus sunnah, dalam akidah ahlus sunnah wajib mendoakan pemimpin. Paham? Ya, kalau bazar punya YouTube deh, saya nggak punya YouTube. YouTube itu bikin-bikinan murid aja itu. Teman-teman kita khidmat bikin murid, ya kayak di sini. Emang saya suruh bikin YouTube, Pak? Enggak. Karena saya tidak cari viral, Pak. Bagi saya ceritakanlah zat yang viral, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja. Maka kita dicaci maki orang. Saya ini dituduh piaraan negara, piaraan yang ngomong alumni kita sendiri. Betapa teganya dia, padahal dia ngajar kitab juga, ngajar hadis juga. Karena dia pakai fikir, nggak pakai, cuma beda faham. Lalu kemudian menganggap orang berbeda itu musuh. Disitulah zikir lebih afdol daripada fikir, ya. Jadi mulai hari ini coba, kalau orang beda fikrah, pikiran sama kita, zikir kita jangan beda sama dia. Kenapa? Salah satu doa mustajab, nggak mesti Bapak ini jadi wali Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Naqsyabandi, Syazili, itu ketinggian. Doa mustajab itu cukup mendoakan orang yang seiman, walaupun beda paham. Dan orang yang paling seiman hari ini, yang paling masyhur di negeri ini, ya pemimpin negeri ini. Ya, oleh karenanya, ini mohon maaf, Malaysia, Brunei, di setiap khutbahnya doain pemimpin nggak? Doain pemimpin. Indonesia melaknat pemimpinnya. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, di akhir zaman pemimpin itu dibenci dan dilaknat. Sebagaimana pemimpinnya melaknat rakyatnya dan membenci rakyatnya. Itu tanda-tanda akhir zaman. Mau menangguhkan akhir zaman? Kita tangguh Pak akhir zaman. Gimana caranya? Doakan pemimpin. Doakan mereka supaya Allah ilhamkan amanah di kolbunya, amanah cinta di kolbunya. Ada yang netes ya.
Masih ingat 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah dengan naungan yang tidak ada yang dapat naungan di akhir zaman, di akhirat kecuali mereka. Nomor satunya ahli zikir atau pemimpin. Pemimpin yang adil. Kita doakan pemimpin kita adil. Amin ya rabbal alamin. Move on lah, jangan bahas ijazah palsu lagi lah. Ya, malas dengar beritanya ya. Yang ketiga, ayakraha ayyauda fil kufri. Dia benci, malas kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia tidak suka dilempar kepada api atau neraka. Jadi kalau diajak ke maksiat lagi, itu dia kayak jijik gitu. Bukan jijik sama orangnya, jijik sama perbuatan dia sendiri. Nah, ini hijrah syaitan, hati-hati. Hijrah syaitan, dia ketika ngaji jadi soleh, dia benci sama kawan-kawan dia. Itu mereka yang menyesatkan aku itu. Aku gak mau balik ke mereka. Ada yang begitu? Oh, artis banyak yang begitu. Makanya jangan jadi ustadz dulu, jadi artis saja ya. Apalagi mu'alaf. Udah 7 tahun masih ngaku mu'alaf. Berarti sahabat Nabi mu'alaf semua dong. Ya, betul nggak? Sahabat Nabi mu'alaf semua Pak. Adakah mereka ngaku mu'alaf? Nggak ada. Maka ngaku mu'alaf itu bid'ah. Ya, jadi kalau ada yang ngaku mu'alaf bilang ente bid'ah gitu aja. Nabi nggak ada mu'alaf-mu'alafan. Semua sahabat itu mu'alaf. Apa arti mu'alaf? Wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang sedang dicari kelembutan hatinya untuk menerima iman. Ane sudah mu'alaf 30 tahun lalu, ya salam. Itu bukan lagi, ente lebih tua dari anak aneh itu. Ya, jadi jangan lagi ngomong begitu. Oke? Cukup katakan apa? Saya sedang belajar Islam sudah berapa tahun ini, gitu cukup. Berarti dia nggak move on. Dia hanya pengen dapat dana zakat 1/8%. Ya. Sorry, ya, kita nggak mau dibodohin juga. Wabihan Banal Baihaqi qala sami'tu Abu Abdurrahman Sulami. Imam Baihaqi pernah berkisah tentang pertemuan dia, dialog dengan Imam Sulami. Siapa tadi? Sulami, guru dari Al-Baihaqi. Imam Abdurrahman Sulami ini wafat tahun 412 Hijriah. Sekarang sudah berapa? 46. Ini ngaji hadis sedikit ya. Abu Abdurrahman Sulami ini murid dari Imam Daruqutni. Imam Daruqutni dialah salah satu orang yang mengkritik Bukhari, Sahih Bukhari. Asbab kritik dia, Sahih Bukhari jadi viral. Asbab dia kritik Bukhari, Sahih Bukhari jadi viral. Ini Imam Daruqutni. Jadi tidak semua orang yang kritik kita itu menghancurkan kita Pak. Karena Daruqutni bisa membedakan antara fikrah dan zikr. Dia mengkritisi Imam Bukhari bukan sosoknya, tapi metode dia mengatakan ini sahih tidak sahih. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Tapi dia tidak mengkritisi sosoknya. Ya. Paham maksudnya? Jadi kita kalau beda pandangan sama orang, jangan serang pribadi dia. Itu childish. Kalau beda pandangan, jangan cari tahu keburukan masa lalu dia. Cukup kritisi saja pandangannya. Sama nih, Bapak nggak suka habaib, jangan serang pribadi dia. Serang saja apa yang Bapak tidak suka. Nggak usah kemudian apa? Oh, cari kesalahan juga, masalah dia dawir, masalah dia apa lagi? Dia urusan rumah tangganya nggak usah, itu nggak usah diurus. Pekerjaan dia nggak usah diurus. Masa kecil dia nggak usah diurus. Cukup kritisi apa yang kita tidak suka. Begitu juga ke fulan, syekh fulan, ustadz fulan ya. Imam As-Sulami ini yang mengajarkan Imam Baihaqi adab. Beradab itu bagaimana caranya? Nah, Imam As-Sulami nulis kitab hadis, nulis kitab tafsir, nulis kitab macam-macam, dan kata Imam Al-Khashab, dia dicintai oleh pemimpin, rakyat, ulama, orang awam. Sampai dia nulis satu kitab yang kontroversial judulnya Haqa'iqut Tafasir. Haqa'iqut Tafsir ini kitab
Dia baca ayat lalu hatinya dapat ilham, itu ditulis. Itu kalau dia buka majelis Haqaiqut Tafsir, ini Bapak Ibu nih nggak muat ya. La haula wala quwata illa billah. Jangan kaget. Ini baru geledek ini, belum kiamat ini. Jangan suka kaget, baca la haula wala quwata illa billahil azim. Orang suka kaget itu gimana nanti kalau terjadi dukhon, ada dentuman di suatu Ramadan walaupun hadisnya dhaif, tapi secara isyarat dibenarkan oleh ahlul ilham. Nanti gila semua nanti paling. Ya. Baru pandemi aja udah pusing. Gimana nanti kalau dentumannya lebih besar? Ada nanti dentumannya. Itu yang nanti setelah dentuman itu terjadi dukhon. Kita nggak tahu kapan terjadinya. Ini kan orang lagi santai-santai, kayak nggak ada masalah, ya. Ntar kejadian lagi, ya. Kayak mimpi di siang bolong kan. Number one-nya siapa? Yang kena pertama kali kena pandemi, masih ingat? Lupa kan? Lupa. Depok, Pak. Saya lagi tinggal di Depok saat itu. Ya salam. Depok yang kena, yang lockdown Jawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Imam Sulami, beliau ngajarkan adab dan beliau ini unik. Di saat orang mengkafirkan Al-Hallaj, dia izinkan di majelis zikirnya, di majelis hadis dia, setelah ngaji, orang diizinkan mendendangkan syair-syair Al-Hallaj, Syekh Siti Jenarnya Indonesia lah. Kontroversialnya orang emang. Dia tidak haus pujian, dia siap dicaci maki. Bagi dia kebenaran harus dizahirkan, kebatilan harus disingkirkan, kebencian harus dibuang jauh-jauh. Ya. As-Sulami dia berguru kepada Abu Dandar At-Tusi. Nah, ini orang mazhab Syafi'i semua, Baihaqi Syafi'i, Sulami mazhab Syafi'i, At-Tusi Syafi'i. At-Tusi berguru kepada Ja'far Al-Khuldi. Ja'far Khuldi ini salah satu khalifah pewaris tasawuf Imam Junaid. Jadi murid Imam Junaid itu banyak, ada Ruwaim, ada Shibli, ada Ja'far Al-Khuldi. Kalau thariqahnya turun ke Imam Shibli, kalau ilmunya turun ke Ja'far Al-Khuldi, kalau bab akidahnya turun ke Imam Ruwaim. Itulah jadi akidah Asy'ariyah. Ya, paham maksudnya? Insya Allah kami November ini ya, ini nggak tahu masih ada kuat nggak tuh? Baru 2 minggu sudah hampir full. Oh, insya Allah kita ziarah ke Baghdad. Syekh Abdul Qadir Jilani salah satunya adalah Imam Junaid dan murid-muridnya, termasuk Ja'far Al-Khuldi ini. Ya. Insya Allah, insya Allah. Ini Baihaqi orang Iran, Sulami orang Iran, dia berguru kepada orang Tus kampung Imam Ghazali. Orang Tus berguru kepada Ja'far Khuldi orang Irak. Orang Irak ini tepatnya di Baghdad mengatakan Sami'tul Junaid, aku mendengar Imam Junaid, Imam Baghdad, Kutub Al-Ghaus di zamannya, berkata qala rajul li Saris Sakti, ada orang bertanya kepada guruku Saris Sakti. Saris Sakti ini sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali. Ya, apa kata orang ini? Kaifa anta? Bagaimana keadaan hatimu wahai Tuan Syekh? Orang ini sebenarnya Junaid itu sendiri. Junaid inilah yang nanya ya. Nah, Bapak kalau punya talqin zikir Bapak Ibu, zikir itu ditalqin, dibimbing sama guru. Itu silsilahnya lewat orang ini. Junaid, Saris Sakti. Saris Sakti punya guru namanya Ma'ruf Qarqi, Daud Ta'i, Hubayb Al-Jami, Hasan Al-Basri, Sayyidina Ali. Ada jalur habaib juga. Bukan habaib, asyraf kita sebutnya. Apa jawaban beliau? Jawaban Imam Saris Sakti, orang yang jarang sekali tidur malam hari. Ngapain dia? Kalau Bapak Ibu nih kalau nggak tidur malam hari ngapain? Main YouTube, nonton Netflix. Apa jawaban beliau? Apa kondisi hatimu wahai Tuan Syekh? Jawaban dia, man lam yabit wal hubbu hasfu fuadih. Siapa yang tidak tidur malam hari, wal hubbu hasfu fuadih,
Sedangkan cinta memenuhi fuadnya, kolbunya. Maksudnya dia tidur tapi kolbunya belum penuh cinta kepada Allah. Enggak punya wirid, enggak punya amal. Lam yadri kaifa tufattatul akbad. Orang ini tidak tahu bagaimana sakitnya orang punya liver. Ini kabar buruk tapi kabar baik. Orang pertama kali coba punya wirid malam hari, livernya akan terganggu, Pak. Awal-awal terganggu, lama-lama tubuhnya melawan, itu sama dengan vaksin yang alami. Jangan hanya vaksin dari luar badan, tusukin. Inilah anehnya dokter-dokter hari ini, mohon maaf kalau ada Pak Dokter. Ya, mohon maaf sekali. Kita ini kalau ada orang, wah ini vaksin nih, dimasukkan sesuatu yang di luar diri ke dalam badan, betul nggak? Padahal ada vaksin luar biasa yang menguatkan liver kita. Apa itu? Bergadang tapi kolbunya koneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begadangnya di kafe, begadangnya nonton, itu livernya hancur tuh. Kok bisa beda? Nanti kita jelaskan di waktu lain, kan waktunya pendek sekali. Oh, di sini juga ada ya. Dia diskusi dengan gurunya Sulami. Sulami cerita dari Abu Nadhar, dari At-Tusi, tapi bukan dari Junaid. Pernah dengar Rabi'atul Adawiyah? Nah, ini sanad dia ke Rabi'ah. Jadi Rabi'ah ini juga mengajarkan ilmu dan ada torikohnya, Pak. Torikotul Hub namanya. Ini sanad dia kepada Al-Waliyah Al-Azimah Rabi'ah. Sulami dari At-Tusi, At-Tusi dari Abu Al-Qasim Ar-Razi, dari Abu Dujanah mengatakan, kanat Rabi'ah, adalah Rabi'atul Adawiyah, idza ghalaba alaihi halul hub, jika dia sedang mabuk cinta kepada Allah. Pernah mabuk cinta enggak sama Allah, Pak? Pernah kasmaran enggak sama seseorang? Pernah? Kasmaran dengan Allah pernah enggak? Pernah? Ini orang kasmaran tuh gini. Kalau mohon maaf ya, kalau dia di sekolah, kita kalau membayangkan dia ada di sekolah, kita semangat pergi sekolah, Pak. Bajunya dibagus-bagusin, make upnya ditebel-tebelin, ya. Kalau dia di majelis, Masya Allah, disoleh-solehin gitu. Kalau ngomong tuh kalau bisa Masya Allah, tabarakallah, hakikatullah, itu semuanya. Pengen terlihat perfect di depan orang itu, dan cukup menatap wajahnya, hati kita senang. Tapi ada cirinya, kalau kita tatap pertama berdesir, berarti sedang kasmaran. Kalau nggak berdesir, itu namanya syahwat aja. Kalau kasmaran itu cintanya agak murni-murni dikit, ya. Dia nggak membayangkan adegan sensual, nggak. Dia lebih membayangkan, aku dapat perhatian orang yang aku cintai. Cintanya masih murni. Cintanya masih murni, walaupun nanti lama-lama juga ingin disentuh, dibelah, itu lama-lama itu, Pak. Apa kata Rabi'ah? Ta'sil ilaha wa anta tuzhir hubbah. Bagaimana mungkin engkau menyatakan iman dan cinta kepada Allah tapi engkau mendurhakainya dalam kesendirian? Ya. Hadza muhalun fil fi'ali badi'u. Ini perbuatan yang mustahil dalam kebanyakan aktivitas orang. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Kalau betul kau cinta kepada Allah, engkau pasti taat patuh kepadanya. Innal muhibba liman ahabba muti'. Kekasih sangat patuh kepada yang dikasihinya. Contoh nih, Bapak masih punya istri, Pak? Masih. Kata istri nih, Bang, Pak, jemput aku. Macet, Pak, jemput gak? Kamu naik Grab aja lah gitu. Itu kurang cinta lah itu. Lo ke pengajian? Jangan-jangan ada yang ditarget di pengajian. Ini contoh. Yang pernah kasmaran waktu bujangan, ya. Pernah nggak dulu sok jadi pahlawan? Pernah kan? Pahlawan kemalaman, bukan pahlawan kesiangan. Ya,
jemput-jemput malam, nganterin malam, kan modus itu Pak. Tapi itu tiada lain daripada ekspresi cinta, itu yang kata Rabi'ah. Rabi'ah ini dilamar sama Hasan Basri, Sufyan Tsauri. Ya, dalam kitab disebutkan. Kata Rabi'ah, saya punya saudariku di kamar nih, dia cantik, lebih cantik daripada aku, lebih muda, lebih segar daripada aku. Sufyan, Hasan Basri, semuanya melirik ke tembok. Padahal nggak ada adiknya di situ. Dia lagi ngerjain. Apa kata Rabi'ah? Kalau betul kau cinta kepadaku, engkau tidak akan melirik siapapun selainku. Wah, aduh gaya bener dia. Jadi Rabi'ah itu mabuk cinta ke Allah, tapi dia bawakan ke makhluk. Maka sampai meninggal dia nggak ketemu wali yang selevel sama dia. Dan saya tidak menyarankan ibu-ibu ini bermanhaj dengan manhaj Rabi'ah. Cukup jadi pelajaran aja itu. Ya, Rabi'ah ini, dari cerita Rabi'ah ini muncul Laila Majnun. Laila Majnun itu juga sama. Laila itu bukan perempuan. Laila itu simbolik dari sifat Allah yang batin, yang misterius, yang samar. Maka disebut Lail, malam. Malam itu kan misterius Pak. Ya. Siapa yang nulis tentang Laila Majnun? Al-Imam Al-Arif Billah Abdurrahman Al-Jami. Abdurrahman Al-Jami, dia memegang beberapa thariqah, salah satu Naqsyabandiyah dan Najmuddin Kubrawiyah. Dia tulis tentang kisah dan syarah Laila Majnun. Ternyata itu bukan orang. Itu hanya simbolik bahwa ada seorang hamba sedang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dibuat semacam personifikasi jadi Laila Majnun. Maka kalau Bapak Ibu faham, mencintai Allah itu bisa melalui pasangan. Mencintai Allah itu bisa melalui mencintai alam semesta. Mencintai Allah itu bisa melalui mencintai sesama. Ya. Oleh karenanya Allah mengatakan wa min ayatihi, di antara ayat-ayatnya, tuh hati-hati. Apa mana ayat? Mana-mana saja yang terkoneksi kepadanya. Apa itu? Dia menciptakan dari bangsamu pasanganmu. Berarti kalau ingin mengenal Allah, punyalah pasangan. Yang jomblo-jomblo walaupun sudah berumur Pak, saya anjurkan menikah lagi. Serius. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, aku diberitahu Allah nih, umurku 7 hari atau 10 hari lagi, istriku meninggal atau cerai, aku nikah lagi katanya. Karena aku malu berjumpa dengan Allah, tidak punya pasangan, tidak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau ibu lain cerita Bu ya. Ini bapak-bapak. Walaupun dia tidak gauli, hanya status. Hanya apa? Status. Tapi dinafkahi Pak. Lalu apa kata Allah? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan antara kamu dan pasanganmu mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah itu bukan makhluk. Itu sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah ada pada zat Allah. Sesuatu yang ada pada zatnya bukan makhluk. Jadi kalau ingin mendekat kepada Allah, menikah Pak. Ya, maka Allah akan ciptakan nur kedekatan namanya mawaddah warahmah. Sama-sama berarti sayang, bedanya mawaddah itu leburnya cintaku dalam cintamu. Mawaddah itu beda dengan mahabbah. Kalau mahabbah ini ada mahabbah syahwat. Kalau mahabbah syahwat, kita maunya dia turut kita. Kau takluk kepadaku. Nah ini yang suami-suami yang baru hijrah nih, saya nih suami, istri wajib taat kepadaku. Baru juga ngaji, udah nyuruh-nyuruh istrinya macam-macam. Istri yang soleha nggak perlu diajarin tuh, paham sendiri lah ya. Bukan begitu. Agama itu bukan pembenaran ketiranian laki-laki, enggak. Justru mawaddah warahmah. Mawaddah itu merasakan yang dirasakan dia. Lebur rasa kita dalam rasa dia. Tapi ini bukan rasa syahwat birahi roha, tapi rasa rohani. Ya. Mawaddah ini sifat Allah,
kaitannya dengan kemurnian. Kita nggak tega ngelihat pasangan kita kemudian lupa kepada Allah. Jadi malam-malam jangan hanya sholat tahajud sendiri. Habis kita sholat bangunin pelan-pelan. Kalau nggak bangun jangan bilang munafik kamu gitu, yang gitu ya. Pasangan nih susah diajak untuk mengenal Allah. Jangan bilang dasar bodoh, nggak begitu. Mawaddah itu apa? Dibimbing dia. Ya, walaupun sesekali emosi, balik lagi minta maaf lagi. Begitu. Itu mawaddah. Orang yang mawaddah, dia akan buka pintu maaf tanpa batas. Kalau ente mahabbah belum tentu. Ya, orang mahabbah ini kadang mahabbah ego. Mahabbah ego itu dia memandang dirinya sebagai objek yang dicinta. Kalau mawaddah, egonya lebur dalam egonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga rumah tiga kita sampai ke makom itu ya. Dari mawaddah lahirlah, bukan lahir, terpancarlah nama Allah, namanya Al-Wadud. Al-Wadud, yang maha ibah, yang maha empati. Ini sudah di atas cinta syahwat. Ini sudah cinta rohani. Ya. Lalu warahmah. Rahmah itu hembusan kasih sayang Allah. Rahmah itulah inti dari dua nama Allah, Rahman dan Rahim. Apa bedanya Rahman dan Rahim? Itu bersumber dari rahmah itu sendiri. Rahmah itu kasih sayang Allah yang mencakup semua makhluknya tanpa batas. Ya. Tapi di dalam cintanya itu ada yang dia rahasiakan. Yang tanpa batas itu namanya Rahman, yang dia rahasiakan namanya Rahim. Itu perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rahman, kasih sayang Allah mencakup mukmin, kafir, hewan, binatang, tumbuhan, semuanya dapat percikan hembusan Rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rahim khusus untuk para nabi, para wali, kekasih-kekasih Allah. Kalau orang mukmin biasa, ahli ibadah biasa cuma dapat Rahman. Surganya surga syahwat nanti. Ya, makan, minum, kawin gitu aja ntar di surga. Tapi kalau dapat Rahim, Allah undang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah damai, tenang, yang sudah punya visi cinta, irji'i, pulanglah kepada Rabbmu, pemilikmu. Kenapa Allah menyebut pulang? Bukan datang. Izhabi, bukan. Fa'ti, bukan. Irji'i. Apa rahasianya? Dan lafaznya irji'i ila rabbik, bukan ila ilahik. Apa makna Rabb dalam bahasa Arab? Rabb itu pemilik. Rabbul bait, pemilik rumah. Rabbus sayyarah, pemilik mobil. Jadi kalau dalam bahasa Arab kita sering menyebut sahibul bait. Kalau bahasa Arab yang fusha ada lagi istilahnya Rabbul bait. Rabb, pemilik al-bait. Ya. Jadi disuruh pulang kepada pemilik, disuruh pulang kepada sumber, pulang kampung. Senang nggak pulang kampung? Cinta nggak? Rindu nggak? Maka wajib belajar tentang kampung kita ya. Fadhal, azan silakan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة سيدنا محمد ممكن. Terima kasih Bu ya atas ilmu yang diberikan kepada kita. Kami persilakan jamaah yang memiliki pertanyaan. Satu penanya dari jamaah akhwat atau dari jamaah ikhwan, silakan terlebih dahulu. Ada Ibu? Cukup? Ya, lagi belum kenyang dia. Lagi nanggung ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Baik. Bab yang ke-10 dari kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman yang diwariskan oleh Imam Ahlus Sunnah. Dia pakar hadis, pakar akidah Ahlus Sunnah. Dia punya kitab judulnya Al-I'tiqad, dan dia juga pakar tasawuf. Nah, kita beruntung. Jadi kalau belajar Islam itu, agama ini jangan hanya sepotong-sepotong. Ada bab amal zahirnya al-Islam, amal tersembunyinya, batinnya yaitu iman, amal sirnya yaitu ihsan. Ya, kemudian melahirkan ilmu al-Islam melahirkan fikih, iman melahirkan akidah, al-ihsan melahirkan ilmu tasawuf. Dan beliau mengatakan apa? Bahwa percaya bahwa iman kepada Allah itu wajib, itu salah satu cabang dari iman. Jadi cabang iman yang beliau tulis itu lebih dari 70. Cabang ke-10 dari iman adalah al-hubbu fillah, mencintai Allah dan mencintai karena Allah. Dan disebutkan ini sebagai hadis penutup ya. Sayyidina Muhammad SAW mengkhabarkan nanti di hari kiamat ada sekelompok orang, dia tidak kenal hisab, mizan, sirat. Apa? Hisab diperiksa, mizan ditimbang. Jadi nggak sempat disidik, nggak sempat disidang, nggak sempat ditarik-tarik pakai baju oranye gitu, nggak sempat dibawa ke jeruji, nggak sempat dibawa ke penjara namanya neraka, nggak pernah melalui sirat. Sirat itu jangan dibayangkan rambut tipis,
Sirat itu seperti naik gunung tapi ujungnya tipis. Ya, kenapa? Di bawahnya disebutkan oleh Nabi banyak sekali raksasa-raksasa duri. Jadi kalau kita kepleset dikit, durinya udah nyantol ke paha, ke badan, ada yang ke kepala, ada yang ke muka. Ya. Dan hadisnya sahih. Gentingnya seperti rambut dibelah 7, itu bahasa majazi. Ya, tapi bagi sebagian orang dia lihat seperti lapangan bola. Bagi sebagian orang yang dia temui seperti apa? Seperti jembatan kecil. Jadi itu sangat subjektif sekali, tergantung perjalanan rohani dia di dunia. Mohon maaf, Bapak Ibu maksiat hari ini, maka dia paralel dengan alam di sana. Di detik ini, di detik yang sama di sana, nanti kita akan melihat sirat kita tipis. Seperti itu. Ya. Di detik yang sama saat ditimbang, timbangan kita bermasalah. Jadi alam ini paralel semua. Jadi istilah alam paralel itu bukan istilah orang-orang ilmuwan hari ini. Itu sudah ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan di Sahih Bukhari, surga neraka itu sedekat kamu dan tali sendalmu itu terompahmu. Jika engkau memilih surga, engkau sedang melangkah dengan kaki kananmu. Jika engkau memilih amal maksiat, kufur, khianat, engkau sedang melangkah dengan kaki kiri. Jadi surga sama neraka itu sedekat itu dan semudah itu. Jadi tidak benar masuk surga susah, masuk surga mudah. Sebagaimana masuk neraka juga mudah. Bagi rohani, bagi nafsiyah jiwa, wa khusyat an jannatu bil makarih. Sorga Allah liputin dengan sesuatu yang dibenci oleh nafsiyah. Tahajud disukai badan atau tidak? Tahajud. Berbagi uang disukai badan atau tidak? Tapi rohani kita suka nggak? Rohani kita suka. Ini ciri-ciri Bapak Ibu, kita ini sudah menjadi makhluk rohani yang memimpin atau masih makhluk jasmani yang memimpin? Yang mana ini? Nah, ini kata guru kami ya, kata ada ayat wa kunu rabbaniyin. Jadilah kamu hamba yang rabbani. Kenapa? Ada orang hanya menjadi insan basyari, insan manusia yang mirip dengan hewan. Tapi ada orang yang kedua, insan qalbiyah nuraniyah, insan cahaya, ini soleh, taat. Tapi perintahnya di Quran wa kunu rabbaniyin, mesti jadi dimensi rohani. Ahlu rohani ini belajar yang kecil sebelum yang besar, belajar hal-hal yang sederhana sebelum yang berat. Mereka memulai dari rohani, mereka mulai dari yang kecil-kecil sehingga dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya saya pun mengajak malam ini, jalan cinta itu disebut jalan Rabbani. Tapi banyak orang klaim hari ini Rabbani, bukan itu. Yang digelari Imam Rabbani sejak dahulu sampai hari ini, yang betul-betul mutlak baru seorang Syekh Abdul Qadir Jilani, Kutub Rabbani. Selebihnya hanya cabang-cabang dari nama beliau karena mengikuti jalan beliau. Sebelumnya beliau mengikuti jalan Imam Junaid, Imam Abu Yazid. Sebelumnya mengikuti Imam Hasan al-Basri, Sayyidina Ali, Abu Bakar Siddiq. Tapi setelahnya yang mutlak hanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang fana fi hubbillah. Mereka ini yang fana fi hubbillah, Allah lemparkan ya, Allah hantarkan ke hadapan surganya tanpa kenal apa hisab, apa itu mizan, apa itu sirat, tahu di depan surga aja. Jadi tanya orang, kamu tadi diperiksa enggak? Enggak. Ya. Dan mereka dicemburui oleh para nabi dan para wali. Semoga kita termasuk bagian mereka. Maka malam ini buang semua kebencian di kalbu, cintai makhluk Allah dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadin ya wa likulli salih al-Fatihah. Penyakit hati itu sebenarnya hati tidak ada penyakit, tapi hati itu digerogoti oleh apa yang kita sebut dengan nafs, nafs jiwa. Imam Ghazali sangat concern dalam bab ini dan beliau ulama yang paling banyak membicarakan ini, sampai membicarakannya satu jilid besar untuk detail penyakitnya, lalu jilid yang kedua detail untuk mengobatinya. Buku apa itu Bu ya? Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu keagamaan. Dan kitab ini 4 jilid. Memang Imam yang Al-Ghazali, 3-4-nya?
1-2. Kan 1-2 penyakitnya, 2 obatnya, 3-4. Bukan, dia 3-4. 3 dan 4. 1 dan 2 lebih penyakit. kepada akidah, lalu rahasia-rahasia syariat. Jadi orang beribadah itu kenapa tidak serius? Karena tidak mengerti rahasianya. Wow. Lalu setelah orang beribadah itu belum selesai, nanti ibadah itu akan dirusak. Apa yang merusak? Jiwa yang berpenyakit yang menggerogoti kolbu. Karena ini menggerogoti kolbu, baru disebut fi qulubihim maradun dalam Al-Quran. Di dalam kolbu mereka ada penyakit. Jadi kalau ada ilmu anatomi tubuh, ini ada anatomi diri manusia. Hakikat manusia itu ada yang terdiri dari tubuh, ada yang disebut dengan jiwa, nafs, ada yang disebut dengan kolbu, ada yang disebut dengan ruh. Kolbu juga bisa dirusak. Apabila nafs si jiwa ini berpenyakit, dia akan menutup kolbu. Ini yang disebut dengan terhijab. Terhijab. Apa yang menutupinya adalah yang kita sering sebut dengan penyakit-penyakit hati itu. Penyakit hati lain dengan penyakit badan, Bang Dik, tapi ada kemiripan. Misalnya, Bang Dik kalau lagi sakit, badannya meriang, demam, lalu saya hidangkan makanan yang Bang Dik suka, itu Bang Dik nggak mau. Ya. Bang Dik sukanya apa? Mie ayam. Kayak mie ayam mulu. Mie ayam oke, karena mie ayam Bang Dik itu enak sekali. Itu saya hidangkan, Bang Dik pasti nggak mau makan. Kenapa? Ya, betul. Badannya sakit. Zikir, sholat, sholawat, riyadhah, mujahadah itu makanan kolbu. Tapi ketika dihidangkan kepada kolbu yang berpenyakit, dia nggak akan mau. Dia akan muntah-muntah. Sama halnya seperti itu. Jadi cara cek tubuh kita, diri kita ada sesuatu, ya coba suruh dia silaturahim, dia maukah? Maukah dia duduk bersama kawan-kawannya? Maukah dia merendahkan sedikit egonya? Ya Allah. Maukah dia merendahkan ego itu bisa dengan berarti menghadiri majelis kawannya. Oke, sebentar dulu, ini menarik sekali sahabat, karena ini di dalam keseharian kita terjadi. Tadi Buya mengatakan, coba cek, apakah dia mau bersilaturahim kepada kita? Atau kita juga mau nggak? Mau nggak kita bersilaturahim kepada dia? Ternyata ada orang selalu menghitung, Buya, apa untungnya aku main sama dia? Ya. Gimana, Buya? Itu abna'ud dunya, kata Imam Ghazali. Itu orang bukan yang terlahir untuk dunia, untuk akhirat, tapi dia anak dunia. Dia disebut abna'ud dunya, orang cinta dunia. Orang cinta dunia. Buya, sebelum kita masuk ke penyakit-penyakit, Buya. Tadi Buya bilang, kenapa ada orang sholat tidak serius? Karena dia tidak tahu rahasianya. Ini menarik sekali. Pelan-pelan ya, Buya. Gimana kalau kita mulai dari wudu dulu lah sebentar. Yang simpel-simpel aja. Simpel sekali bahwa salah satu penyakit hati yang dibersihkan melalui wudu adalah ghaflah, kelalaian. Jadi kata Imam Nauta'illah, lalai itu adalah hadasnya jiwa. Bagaimana cara membersihkannya? Zahirnya berwudu. Zahirnya berwudu. Batinnya mengingat Allah, bertobat kepada Allah. Bertobat Allah. Perlu ada doa di situ? Iya, dalam hati saja. Dalam hati, walaupun pakai bahasa ibu. Iya, boleh. Allah kan mengerti semua bahasa. Ya, mulai dari wudu. Yang penting sholatnya jangan pakai bahasa Sunda ya, Bang. Sholatnya tetap pakai bahasa. Oke, rahasia sholat itu sendiri. Karena ada orang bilang sholat itu kewajiban, mari kita gugurkan. Tidak. Ada yang bilang itu kebutuhan, maka mereka harus melakukan. Kurang. Tapi ada perjumpaan kekasih dengan kekasih. Gimana Ya. Pak Iqbal? Allah itu memerintahkan apapun. Itu sebenarnya kemaslahatan hamba. Namun yang diuji, apakah dia kepada Allah itu bertransaksi atau dia sedang interaksi kepatuhan. Oh iya, kepatuhan. Ya. Apakah dia sedang patuh atau dia sedang bertransaksi dengan Tuhan? Allah maunya kita ini patuh. Orang yang disebut patuh itu hamba. Nah, namun banyak orang mengatakan sholat itu kebutuhan, oke, itu sudah benar tapi separuh. Kenapa saya sebut separuh? Karena nanti ada masa dia nggak merasa butuh dengan sholat. Lalu dia nggak sholat. Berarti sholat itu bukan hanya kebutuhan. Kebutuhan itu bahasa Arabnya masih syahwat. Berarti saya ada syahwat dalam sholat saya. Saya ada keperluan kepada Allah lalu saya sholat. Betul ada ayat usta'inu bis sabri was shalah. Kalau minta tolong dengan sabar dan sholat. Ya. Tapi bukan itu. Tujuan sholat bukan itu. Aqimis sholata li dzikri. Kalau kamu sholat, sholatlah untuk
mengingat aku. Nah, kepatuhan si hamba, dia sholat hanya untuk mengingat Allah. Itu obat penyakit kolbu nanti, berkaitan dengan kajian ini. Oke. Rahasia sujud. Sujud itu tidak lebih daripada merendahkan ego, karena ego semua manusia itu ada di kepala dia. Ya, ketika dia sujud, jika benar dia sujud, maka egonya akan setara dengan kakinya. Itulah yang membuat kita tidak meninggi kepada siapapun. Oke. Salam, banyak orang melihat salam itu mengartikan melihat malaikat di kanan kiri. Ada yang mengartikan lihat tetanggamu kanan kiri sandang papan apakah sudah terpenuhi. Apa rahasia salam? Itu mungkin barangkali hikmah salam. Hikmah salam. Hikmah salam. Tujuan salam itu, assalam itu ismun min asma'illah. Assalam itu nama Allah, yang berarti terbebas dari aib, ya, dan menutupi dari semua keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangan, kesusahan-kesusahan. Maka orang yang menebar salam, dia tidak hanya menebar senyum, tapi juga berbagi apa yang dia bisa berbagi. Ya. Terakhir di bab sholat ini, rahasia doa setelah sholat. Ada orang main pergi aja. Saya sekarang malah buruk nih Bu ya. Saya memandang orang yang sholatnya baik itu setelah sholat. Ya, ya. Dalam hadis yang hasan dinukil oleh Imam Ibnu Hajar disebutkan bahwa salah satu tempat atau waktu yang mustajab adalah ba'da kulli maktubah. Jadi Nabi SAW mengajarkan berdoa setelah selesai sholat, sholat wajib. Ya. Itu sangat dianjurkan. Namun perdebatannya adalah apakah sendiri-sendiri atau berjamaah. Nah, itu kembali ke persoalan fikih, kita tidak akan masuk ke sana. Jadi doa masuk ke bab permintaan atau memuji Allah. Yang pasti doa mukhul ibadah. Doa itu otak atau inti dari ibadah. Ibadah itu penghambaan diri yang total kepada Allah. Maka di saat saya beribadah, saya sedang menjadi hamba. Saya sedang memerankan sebagai hamba. Jelas ya, Rumi Cafe dan juga teman-teman yang mau belajar Islam, yang belum berislam, bahwa sebenarnya dalam sholat itu tidak ada membuat mereka tuh jadi angkuh, sombong, dan lain-lain. Tapi gimana ya Bu ya, orang yang selalu sholat di dalam masjid, pergi ke masjid 5 waktu, dia lalu merasa jauh lebih baik ibadahnya daripada orang yang tidak melakukan hal itu. Nah, itu yang disebut orang-orang yang gugur di tengah jalan. Nah, ini kita boleh masuk nih Bu. Ya. Ya kenapa Bu ya? Kan nggak ada bab yang tadi Bu ya ceritakan bahwa dia harus lebih baik merasa. Berarti dia gagal menjadi hamba. Karena orang yang sudah sujud itu sudah nggak sibuk lagi dengan aib orang lain. Aib orang ya. Ya, saya tidak akan sempat lagi membicarakan kelemahan orang lain kalau sudah ruku dan sujud. Oke. Ini ada pendapat Bu ya, kalau kita belajar agama, kita menjadi nol, kosong, atau menjadi orang yang paling tahu bahwa diri kita nggak tahu apa-apa. Oke. Ya. Tapi ada orang yang menjadi satu. Ya, satu itu sementara yang saya tahu adalah Allah gitu. Ya kalau nggak Allah di depan nggak berarti semua akan. Gimana Bu ya pengertian itu? Itu mungkin salah satu cara untuk menemukan ketawaduan ya. Bahwa kita ini nol, yang esa itu hanya Allah, yang hebat itu hanya Allah. Maka apabila seseorang menolkan dirinya, jika nolnya tambah banyak, maka nilai dia tambah besar. Karena di depannya pasti satu. Kalau dia baru satu menolkan dirinya, nilai dia baru 10. Jika 2 kali menolkan dirinya, nilainya 100, dan seterusnya, 1000, 10.000, dan selanjutnya. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan cara mengobati penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit diri, penyakit-penyakit kolbu ya. Sahabat saya memperhatikan guru saya, Buya Raisi Azim. Ada orang datang ke tempat beliau membawa gurunya. Gurunya tentu sangat dia banggakan. Tapi apa yang saya lihat sahabat, gurunya itu dicium tangannya oleh Buya. Oh enggak, tidak sederhana itu sebenarnya. Buya ini kan juga berilmu gitu ya. Respect sama orang, respon sama orang. Tapi di balik itu, tuh lihat guru lo, dia cium tangan sama guru gue. Kadang-kadang tuh suka ada yang begitu tuh, gimana Bu ya? Apakah kita menjadi rusak karena itu? Apakah Mandik terganggu dengan kata-kata itu? Yang saya kasihan adalah orang ini, kenapa kamu sesederhana itu belajar agama? Iya, ya, misalnya ketika ada saya menghormati orang lain, terus ada komentar,
Tuh lihat, gurumu, hormat ke guruku. Apakah Bang Dik akan terganggu dengan kata-kata itu? Kalau saya sih makin tajam sama Buya, makin hormat. Wah, luar biasa. Tapi ya biar para pemirsa dari Rumi Cafe ini bisa melihat apa sebenarnya dari butiran hikmah itu, Buya. Imam Sya'rani, imam yang paling bagus menurut saya menceritakan tentang tawadhu baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW itu, kata beliau, aksarun nas tawadu'an, asyaddun nas tawadu'an. Sosok yang paling merendah. Paling merendah? Paling merendah, paling membuang ego. Maka kata beliau, jika engkau melihat kisah-kisah beliau, perihal beliau, itu tidak ada orang lebih tawadu dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga semua orang mengira bahwa dirinya penting bersama Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada seorang sahabat yang baru masuk Islam mengatakan, wahai Rasulullah, apakah aku sahabat yang paling kau suka? Jadi ada sahabat yang merasa dirinya penting. Ya, penting terus. Karena orang ini bertanya, Nabi orangnya jujur. Maaf, bukan. Yang paling aku suka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi jangan dipancing. Nabi itu orang yang paling tawadhu, tapi kalau paling cinta, itu lain cerita. Ya. Lalu ada satu hal, orang yang paling banyak memikul ilmu-ilmu kerohanian, syaratnya satu, Bang Dik, dia mesti paling merendah. Supaya wadahnya menjadi dalam. Dan Rasulullah itu sesuai dengan kaidah yang disebutkan Imam Sya'rani tadi, sosok yang paling merendah sehingga tidak sempat lagi memandang dirinya kecuali sebagai hamba. Maka Allah pilihlah Muhammad bin Abdullah itu sebagai utusannya, tubuh Muhammad bin Abdullah, wadah itu sebagai sosok yang dapat menampung nafas-nafasnya Allah Subhanahu wa taala. Menarik ya, sahabat ya. Tapi sebelum kita masuk ke jenis-jenis penyakit kronis di dalam spiritual, Buya, saya sering banget ngeliat IG ini, mohon izin teman-teman juga begitu ya. Ini biar kita tidak salah arah di dalam keseharian. Kalau kita punya istri, ciumlah keningnya, pipinya, ubun-ubunnya. Nah, yang saya mau tanya ini tangannya, Buya. Saya dulu pernah mendapat pengertian, jangan suka cium tangan anak kecil, ntar dia gak sopan gitu kan. Maaf nih, Buya ya, saya maaf. Nah, bagian tangan ini gimana, Buya, untuk mencium? Rasulullah SAW justru ketika bertemu anak-anak kecil, beliau mencium tangan mereka. Mencium tangan mereka, karena dianggapnya suci. Suci, belum banyak dosa. Ya. Ini kembali ke Imam Sya'rani lagi, karena Imam Sya'rani ini boleh disebut Ghazali di zamannya. Imam Ghazali sudah jauh meninggal. Muncullah Imam Sya'rani, beliau paling praktis mempraktekkan apapun yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Kata beliau, saya, kata beliau, juga mengambil berkah dari mencium tangan murid. Atau tangan anak kecil. Ya. Barangkali ketika ada orang-orang mencium tangannya, kadang-kadang beliau mencium tangan mereka. Atau jika beliau tidak mencium, tapi dengan memegang tangan murid, dia mengambil berkah. Ya. Jadi Imam Sya'rani ketemu anak kecil, beliau cium tangan. Cium tangan, masih karena logik. Mereka bersih. Lalu murid-murid itu mereka punya semangat yang tinggi. Ya. Ini yang kemudian diambil keberkahannya. Spiritnya. Kan biasanya murid cium tangan guru. Murid ingin ngambil berkah dari guru. Tapi Imam Sya'rani ingin ngambil berkah dari muridnya. Kalau orang tidak tawadu nggak mungkin mikir begitu. Iya. Kalau Bang Dik mungkin begini. Oke. Saya setuju banget. Ya, apalagi sudah dapat penjelasan begini. Coba waktu pandemi, guru-guru nggak datang murid-muridnya. Apakah ada kemuliaan bagi guru-guru? Nggak ada kan? Ada mulia karena datanglah seorang murid-murid ya untuk belajar. Jadi saya dapat ilmunya di situ. Tapi Buya nih tadi kan yang kita tanya tentang istri. Oke, tentang istri ada dicontohkan. Jangankan istri, Rasulullah SAW ketika anaknya datang, Sayyidatuna Fatimah, maka Nabi SAW menyambutnya dengan berdiri. Lalu beliau mempersilakan duduk ke tempat duduk beliau. Lalu Nabi SAW mencium keningnya. Istri ini? Anaknya apalagi istrinya. Wow. Apalagi istrinya. Jadi Rasulullah SAW sangat penyayang kepada istrinya, kepada anak-anaknya, sehingga ada seorang laki-laki yang punya anak banyak melihat Nabi mencium cucunya, itu kaget. Wahai Rasulullah, aku punya anak 10, nggak pernah aku cium seperti itu. Anaknya pun nggak pernah dia cium. Ya. Mungkin istrinya juga dia hanya sentuh ketika dia mau, tapi ketika hari-harian tidak ada kasih sayang dia ekspresikan.
Rasulullah itu orang yang wadud, yang sangat penyayang. Ya, beliau itu bukan perempuan, tapi ada sisi kelembutan hati yang melebihi seorang ibu. Nah, melebihi seorang ibu. Itulah dahsyatnya Rasulullah SAW. Pasti yang perempuan nih jamaahnya nih memikirkan, wah asik banget ya punya guru atau suami seperti Bu ya. Menjadi contoh nih ya, saya juga malu. Saya makanya bertanya ya. Saya duduk di sini juga bukan karena cerdas, tapi karena ingin belajar ya. Bu ya, kita masuk ke jenis-jenis penyakit kronis di dalam spiritualnya Bu ya. Iya, mengambil ilmu dari hamba Allah, kekasih Allah, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, karena manhaj tasawuf kita, tasawuf Imam Ghazali, karena beliau Allah izinkan mewarisi dan menata dengan baik data-data tentang ilmu rohani yang Rasulullah SAW ajarkan di dalam kitab-kitab beliau dan melalui guru-guru kita yang sudah mengajarkan. Jadi Imam Ghazali memulai dengan apa yang disebut ajaibul qalb, keajaiban qalb, keunikan qalb. Bahwa qalbu yang dimaksud itu bukan jantung, tapi berkait dengan jantung. Kita menyebutnya dalam ilmu thariqah dengan latifah qalbiyah. Tapi latifah qalbiyah itu ada pada nafs jiwa. Pada nafs. Ya, latifah ini berkait dengan yang kita sebut qalbu. Apa yang mainkannya? Itulah yang Imam Ghazali sebut zauk. Zauk itu rasa. Apa? Rasa. Bang Dik dipandang oleh orang yang dikasihi bagaimana? Senang ya, bahagia. Ya. Lalu memanggil nama orang yang kita cintai bagaimana? Ya, dengan yang sepantasnya. Kolbu itu adalah tempat adanya rasa itu. Rasa kita rindu, rasa kita cinta, sayang, itu di situ. Di kolbu itu. Kolbu. Tapi dia bukan di sini, namun berkait dengan tempat itu. Berkait dengan itu. Oleh karenanya, para ulama-ulama kita dulu apabila riyadhah, latihan rohani dan mujahadah, mereka mengajarkan titik itu sebagai tempat berzikir. Oke, sebentar. Jadi kolbu itu mestinya tempat Allah saja, atau di luar itu di hati itu kepada sesama, apa itu masuk bareng-bareng Bu ya? Kalau ayat Quran menyebutkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan Allah, hanya dengan menyebut Allah, hati menjadi tenang. Artinya kolbu ini nggak akan bisa lagi apa-apa kecuali dia harus berpulang kepada Allah. Dia harus berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian berpikir masih ada yang lain, ya, gitu. Lalu yang mengganggu dia apa? Ini yang kita sebut nafs. Satu lapisan dalam diri kita yang disebut jiwa. Jiwa inilah yang berpenyakit. Itu yang tadi Buya bilang akan menutupi kolbu. Dia itu kolbu. Contoh paling sederhana, apabila orang memandang dirinya sesuatu, apakah sesuatu itu berbentuk ilmu, maka dia merasa alim. Dia murid, maka dia merasa dirinya punya riyadhah amalan, punya thariqah banyak, lama berkhidmat kepada gurunya. Dia merasa sesuatu. Lalu apakah dia seorang yang punya pengaruh di masyarakat, jabatankah, atau nasabkah, ataukah bangsawankah, atau dia seorang politisikah, ya, terserah. Selama dia memandang dirinya sesuatu, maka di saat itulah muncul satu penyakit namanya kibr. Kibr itu kita terjemahkan sombong. Bukan merasa, sombong. Iya, kesombongan itu. Sikapnya disebut dengan mutakabbir, takabur. Orangnya itu disebut takabur. Itu kibr itu di mata Allah dosanya besar ya? Itu dosanya syaitan. Syaitan itu ketika melihat sosok baginda Nabi Adam, beliau mengatakan ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia. Karena dia merasa sesuatu. Oke Bu ya, aku menarik. Aku ingin lebih dalam lagi tentang ada artis nyumbang diliput oleh entertainment, disiarkan, ditonton oleh ribuan jutaan pemirsa. Dia mengatakan gini, sombong itu orang, ria, gue juga bisa. Sombongnya itu artis, kala itu sudah membantu 1.000 orang paling tidak. Tapi ada lagi yang bilang gini, gue juga bisa. Dia merasa, tidak sombong, merasa. Jadi merasa itu mau sombong gimana Bu ya? Artis itu
dikedepankan ketika memberi donasi itu supaya merangsang orang lain yang mungkin lebih baik dari dia atau sama dengan dia untuk berbagi. Jadi ketika ada orang yang tadi berbicara, gue juga bisa lebih baik dari itu, berarti munculnya si artis ini berhasil. Berhasil? Jadi, justru dia berhasil. Justru berhasil? Justru berhasil. Itu yang disebut di dalam Al-Quran tentang bersedekah dengan terang-terangan. Ya. Namun dengan bersedekah diam-diam, jika hati kita belum oke, fani'imah ya, itu lebih baik. Wa in tukhfuha, jika kamu menyembunyikan sedekahmu, itu lebih baik. Kata Imam Ghazali, kapan kita berdonasi itu dinyatakan? Apabila itu dapat merangsang orang lain dan hatimu selamat. Nah, tapi jika itu tidak merangsang orang dan tidak membuat hatimu selamat, justru kamu riya, maka sebaiknya fani'imah ya, maka sebaiknya yang tadi tukhfuha, kamu menyembunyikannya. Ya. Adapun komentar yang tadi, itu sombong orang tuh riya. Gue juga bisa. Kalimatnya harusnya gue juga bisa itu. Kalimat dia tuduh orang riya jangan katakan itu. Jangan itu. Jadi kalau riya lebih tepatnya definisinya Pak. Karena Buya suka punya definisi sendiri. Riya itu ru'yatul amal. Kamu melihat dirimu beramal, begitu kata Imam Ghazali. Jadi lebih ke diri ya? Ya. Kamu melihat dirimu beramal. Ini baru satu jenis Bang Dik. Ada yang kedua. Beramal ingin dipuji atau takut dicaci. Takut direndahkan. Allah. Oke. Pemirsa Rumi Cafe, jangan sampai kita terkena penyakit sombong. Ternyata tuh ada apa ya, kiasan sombong itu selendangnya Allah. Allah saja tidak pernah pakai selendang. Kok kamu pakai gitu. Dan Allah tuh nggak suka dengan orang itu. Ada lagi Buya di atas sombong gitu. Yang pasti sombong dulu, bahwa sombong itu salah satu sifat iblis ya. Iblis. Firaun juga ya Bu ya? Ya, Firaun itu kan salah satu manifestnya iblis. Termasuk Dajjal ya. Itu manifestnya iblis. Karakter mereka adalah merasa dirinya sesuatu. Itu pantangan Nabi Muhammad SAW. Maka jika ingin disebut al-ummah al-Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad, maka jangan sekali-kali memunculkan kedirian itu. Dan ini dalam skala besar ada bentuknya mungkin keluarga, nasab ya, termasuk thariqah, majelis, ras dan segala macam. Jadi Nabi tidak memperkenankan orang untuk merasa dirinya lebih hebat dari yang lain, lebih mulia dari yang lain, karena itu sifat-sifat iblis. Di atas itu yang orang kalau sudah marah, sudah sombong, maka jika ada orang yang dia lihat hampir sama dengan dia, maka dia akan iri. Maka Nabi SAW dalam hadis yang sahih menyebutkan, la tahasadu. Jangan kalian saling hasad, karena itu sifat syaitan. Itu penyakitnya syaitan. Syaitan itu hasad kepada Sayyidina Adam. Melihat Sayyidina Adam, semua malaikat sujud kepadanya, maka dia yang tadinya statusnya sama satu level dengan malaikat, dia nggak mau sujud. Karena hasad. Jadi ini yang membuat orang tidak bisa tawadhu, karena dia iri kepada orang lain. Tadi sombong nih udah mulai nih ngomong iri, dengki, marah, melahirkan amarah, berujung dendam. Ini penyakit di level apa lagi Bu? Ya itu tahapan-tahapannya. Imam Sidi Ahmad Ar-Rifai dalam kitab Halu Ahli Tahqiq Ma'allah, apa kata beliau? Ada hadis ya, la tahasadu, jangan hasad. Ini sifat syaitan. Berarti Nabi melarang jadi syaitan. Karena syayatinul insi, syaitannya manusia ini lebih bahaya daripada syaitannya jin. Karena syaitan manusia, jika dia punya sosial media, dia bisa mempengaruhi orang lain. Wah, itu yang berbahaya. Lalu wala tabaghadu, jangan kamu saling marah. Marah itu bukan penyakit syaitan ya, tapi penyakit nafsiyah. Nafsiyah ya. Jiwa. Ini yang dimanfaatkan oleh syaitan. Padahal marah itu adalah tentaranya kita. Jadi kita ini punya perangkat untuk berjuang. Itu namanya emosi. Emosi ini bisa menjadi positif apabila kita diejek orang, tapi kita tidak mau patah hati, malah terus. Maka kemarahannya menjadi kemarahan yang mahmud,
kemarahan yang terpuji, ada kemarahan yang mazmum, kemarahan yang tercela. Nah, kita pilih marah yang mana? Kalau kemarahan yang tercela itu nafsiyah. Nafsiyahnya masih disebut nafs ammarah, jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Sedangkan jika dia marahnya positif, itulah marahnya para nabi. Mereka marah positif, kecuali nabi-nabi tertentu yang kemudian tugasnya berakhir karena dia marah. Disebut nafs mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Jadi marah itu perlu, Bang. Kita perlu ada harga diri. Karena marah itu alamiah ya sebenarnya. Iya, tinggal. Itu alamiahnya jiwa, bukan alamiahnya syaitan. Oh. Ya, alamiahnya jiwa. Jadi kita juga sebagai sahabat, pasangan, harap maklum. Harap maklum. Betul, bahwa kita ada sifat tersinggung. Tapi jadikan sifat tersinggung itu menjadi positif. Tersinggung itu muncul dari sifat sensitif. Kolbu dengan jiwa itu sangat rapat sekali. Pembatas hijabnya tipis sekali. Jika orang mampu mengelolanya dengan baik, dia akan menjadi orang yang peka. Bukan jadi orang yang kemudian tersinggung karena dirinya, tapi jadi peka ya. Merasakan yang dirasakan orang lain. Wah, jadi ingat itu ya. Pepatah yang mengatakan, siapa orang yang miskin hidup di dunia itu, dia adalah orang yang melihat dengan kasat mata, tapi tidak bisa merasakan penderitaan orang lain. Itu Bang Dik. Penderitaan itu tidak hanya urusan duit, Bang Dik. Ketika Bang Dik misalnya diomongin tidak baik oleh orang lain, lalu saya melihat dan saya menaruh diri di posisi Bang Dik, nggak enak loh, nggak nyaman loh, kita dibicarain orang. Kondisi ini yang disebut dengan tadi hati yang lembut, riqqatul qalb. Lawannya qaswatul qalb, kolbu yang keras. Itu masuk dengan respect gitu, orang. Ya. Jadi satu penyakit kolbu karena orang iri dan dengki itu adalah keras hati. Keras hati ini itu bisa diobati dengan cara berzikir atau bersilaturahim, lalu melihat seandainya saya mengalami yang dialami orang itu bagaimana. Ya, misalnya ada orang Bang Dik mengalami suatu peristiwa yang tidak enak, lalu dibicarakan banyak orang, lalu kita taruh posisi kita di situ, nyaman nggak? Maka jangan pernah bicarakan keburukan orang lain. Di situ cara mengelola kalbunya. Itu yang kemarin kita belajar ya. Istirahatkan jiwamu. Betul. Jangan masuk ke ranah kehidupan orang lain. Buya, ini kita ngaku aja lah, kita dulu pernah muda, Buya. Buya mungkin apalagi jago silat. Ya. Silat lidah. Buya mungkin gampang marah, temperamen, cepat respon. Ada orang mengatakan kalau masih sifat sih bisa kita rubah, tapi kalau sudah watak nih. Nah, jangan-jangan ilmu yang tadi Buya barusan tuh zikir, ibadah itu bisa merubah, memecah watak atau emang Bang Dik lahir sudah pemarah? Belum ya. Lahirnya udah bisa silat belum? Belum ya. Udah bisa ngomong? Itu semua dibentuk oleh kondisi. Maka untuk mengeluarkan seseorang dari kondisi itu perlu namanya mujahadah, usaha keras. Jadi nggak ada orang terlahir dengan karakter tertentu, itu dibentuk oleh kondisi. Oh, jadi nggak nyalain takdir dia sebagai sosok yang pemarah gitu, enggak ya? Enggak. Ya mungkin karena orang sekitar dia pemarah. Anak-anak itu kan dia melihat cara marah orang tuanya, cara bersikapnya, itu yang dia tiru. Jadi bukan berarti dia terlahir bisa apa-apa, enggak. Jadi bukan alasan untuk berubah. Nah, itu yang disebut oleh Nabi, siapa yang berpuasa dengan penuh ketulusan, iman dan ihtisaban, maka dia lahir, dia meninggal ke Ramadan seperti terlahir kembali. Artinya sifat dia akan kembali seperti dia baru lahir dulu. Dia nggak akan pemarah. Salah satu obat orang emosi kan berpuasa, Bang Dik. Karena di hadis itu dikatakan, fa insa bahu ahadun, jika ada orang mencaci maki dia, falyakul inni shaim. Katakan bahwa aku sedang menahan diriku. Bahasa Arabnya saum, puasa. Nah, puasa itu bahasa lama Sanskerta, berarti menahan diri dari sifat yang negatif untuk mendekat kepada yang esa, puasa, esa. Ya. Nah, jadi ketika saya berpuasa, hari ini orientasi orang berpuasa masih pahala. Kenapa kita tidak kembalikan ke mana asli yang Nabi ajarkan itu? Dan barangkali yang menyebut istilah puasa itu dulu mungkin juga seorang Nabi. Ya, karena puasa berarti taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan karakter-karakter yang buruk.
Jadi cara paling gampang Bang Dik mengobati penyakit emosi, penyakit iri dan dengki itu puasa. Bayangkan Bang Dik, orang makan depan kita nggak minat. Padahal boleh loh kita minta. Ya. Apalagi jika hal itu haram, saya pasti nggak mau. Halal pun saya nggak minat. Jadi orang-orang yang berpuasa itu telah mengobati jiwanya dua sekaligus, emosinya dan sifat iri dengkinya. Itu sebabnya Allah sangat cinta dengan orang yang berpuasa. Tapi bukan berpuasa dalam pengertian hari ini orang berpuasa untuk kanuragan, supaya naik pangkat. Saya bertemu banyak orang puasa Daud, pejabat-pejabat, supaya pangkatnya tambah naik. Sayang ya. Ada yang bukan nggak berpuasa. boleh ya, tapi sayang. Boleh. Tapi puasa dia hanya sampai di dunia. Yes. Nggak sampai tembus ke alam sana. Dia nggak akan mengundang cintanya Allah. Dia mungkin akan mengundang cintanya makhluk sehingga dia gampang dipromosikan. Ya, tapi dia tidak akan mengundang cintanya Allah. Kapan lagi kita cari perhatian Allah? Cari perhatian makhluk itu sudah cukup melelahkan. Ya, sehingga ada ungkapan ridwan nas ghayatun la tudrak, itu sering saya sampaikan. Sayangnya manusia, ridhonya manusia itu ujung tujuan visi yang mustahil dicapai. Orang ini senang, pasti yang lain nggak senang. Maka Bang Dik, kita nggak perlu kemudian mencari kesenangan, keridhaan orang. Cukup cari saja keridhaan Allah. Itulah ikhlas sejati. Sedangkan mencari ridha manusia, itulah riya sejati. Kalau tadi Bang Dik bercerita murid, bahkan guru mursyid, kok bisa terjebak di situ? Itu yang disebut oleh Imam Ibn Ruslan. Apa kata beliau? Kulluka syirkun. Semua yang kamu fikirkan itu syirik. Kamu mengatakan, saya nanti kalau begini apa kata orang? Ya, misalnya saya bertorikot saya misalnya torikot A, lalu saya mengamalkan sesuatu yang jarang dipakai oleh murid-murid torikot yang lain. Tapi saya dapat ijazah dari guru atau ketemu dalam kitab yang diijazahkan guru, ada satu amalan yang bisa diamalkan, tapi tidak diamalkan mursyid yang lain. Nanti kalau kita buat, nanti murid-muridnya ngomong, nanti apa kata majelis sebelah, apa kata zawiyah yang lain, apa kata orang, apa kata mursyid. Kalimat seperti ini akan menguji ketulusan seseorang dalam mengamalkan ilmunya. Apa kata orang itu Bang Dik? Ini yang membuat seseorang akan jauh daripada tajdid. Tajdid itu pembaharuan. Ya, sederhana sih. Wow, ya ini saya mesti ngomongin lagi sedikit lah. Karena tuh tadi ada terbesit, tapi itu berat banget sebenarnya maknanya. Ketika semua generasi yang kekinian pingin menjadi YouTuber. Ya, jarang sekali pingin jadi kekasih Allah, pingin jadi YouTuber. Terbesit aja sedikit, kata Buya, itu agar kau bisa mempengaruhi orang. Waduh, apalagi Tuhan kamu bernama viral. Duh, maaffinlah program ini ya. Rumi Cafe ini kalau ada niatan begitu, enggak begitu. Karena saran, kritik itu penting buat kita ya, Buya, biar kita jauh lebih baik lagi. Apa tema-tema yang akan diambil, mungkin kita terlalu terbang. Silakan dikritik biar kita kembali lagi ke bumi, ya. Buya, saya ingin bertanya, Buya, tentang a few moments later. Tadi saya yang itu aja Bang, ingin viral. Ya, ingin itu viral. penyakit hati. Oke, kita ulang. Sekarang karena ini kebutuhannya adalah kamu juga nonton dari YouTube kan, makanya kita kuatkan lagi di masalah Tuhanku bernama viral. Viral itu kan bahasa kita viral, berarti kemasyhuran. Di dalam hikam itu ada kalimat, ada guru saya yang baca udfun, ada guru saya baca idfin atau udfun wujudaka fi ardil khumul. Benamkanlah eksistensimu terlebih dahulu di dalam tanah yang khumul, ya, yang hitam, yang subur. Ya. Egomu, dirimu, kedirian. Famada bata, ya, sesuatu yang tumbuh sebelum dia matang, sesuatu yang tumbuh, tapi bukan di bawah tanah, bukan di dalam tanah, biji yang tumbuh di atas, maka dia tumbuhnya tidak akan subur. Biji yang di atas. Biji yang, jadi kalau ada kita tebar biji di atas, dia nggak akan tumbuh. Jadi kita kalau ada kita nyemai padi itu mesti diambil satu segini apa namanya, yang kita tanam, menancapkan itu tugas guru. Nanti guru tunggu 3 bulan,
namanya petani. Nanti baru dia tumbuh menjadi buah yang bagus berisi. Yang satu lagi tumbuh juga 3 bulan. Yang ini padinya berisi, yang ini padinya hampa. Jadi tidak usah buru-buru untuk muncul di atas permukaan sampai kemudian kita diizinkan guru kita. Makanya perlu berguru, punya mentor. Dalam ilmu apapun, apa yang kita bicarakan dalam di dunia nyata, sebaiknya itu ada yang mementori. Belajar tanpa guru sama dengan? Ya, belajar kepada syaitan, gurunya syaitan. Karena gurunya adalah dirinya sendiri nanti. Gak ada yang akan mengelola jiwanya nanti. Gak ada yang akan menegur dia nanti. Tidak ada yang akan ngerem dia. Kamu berhenti dulu sejenak. Gitu. Imam Sya'rani sukanya adalah nulis buku. Dan dia viral karena bukunya. Apa kata gurunya Ali Al-Khawas? Kamu kalau ingin berguru kepada aku, ini guru paling unik. Guru dia semua orang alim, mujtahid, semuanya orang jago baca kitab seperti ini Bang Dik. Kecuali Ali Al-Khawas tidak baca kitab karena dia seorang ummi. Tapi dia mampu baca kolbunya Imam Sya'rani. Apa kata dia? Kamu kalau mau berguru kepadaku, bakar dulu kitabmu. Karena itu dulu alat untuk bermedia viral itu kitab. Suruh tinggalkan, kamu gak usah masuk dulu. Dari zaman ke zaman sudah ada sebenarnya. Sudah ada. Alat untuk viral dulu nulis. Astaga. Sekarang alat untuk viral cukup Bang Dik berkata-kata. Tetap kita harus nulis. Maka harus ada guru kita ngerem, kamu berhenti dulu sejenak. Sebulan, 2 bulan. Riyadhah lagi. Gitu, setahun bisa jadi. Ya. Nanti guru kita akan bakar nafsiyah ego kita. Sehingga berbicaranya bukan lagi dengan ego. Berbicaranya sudah dengan si kolbu tadi. Itu yang dilakukan Imam Ghazali, 10 tahun dia uzlah. Sampai itu pun masih sulit. Dia kemudian bertemu dengan gurunya bernama Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi mentalkinkan zikir Allah ke dalam kalbunya. Maka teman-teman, jalan pintas untuk menyembuhkan kalbu itu riyadhah, latihan yang diulang-ulang. Setelah ditalkin oleh guru yang wasil, guru yang sudah dapat izin dari gurunya untuk membaca zikir nama Allah. Allah saja. Atau Rahman saja, atau Rahim saja. Dan itu ada tekniknya. Nah, silakan cari mursyid-mursyid yang bisa membimbing untuk itu. Masya Allah. Makasih Buya. Buya, tadi menarik banget sebelum kita ngomongin viral nih tentang puasa nih yang sebagai obat penyakit hati. Ada puasa setingkat Nabi yang jauh lebih berat katanya Buya. Yaitu puasa kebenaran. Buya benar, disangka salah. Lalu Buya puasa kebenaran. Lalu Buya berdoa. Maka Allah yang maha benar akan menyelinap sebagai kebenaran yang absolut. Kata-katanya benar, pandangannya benar, telinganya benar. Tapi orang pada sibuk untuk menjelaskan siapa dirinya. Nah, puasa kebenarannya apalagi? Ini istilahnya Bang Dik ya. Iya, istilah Tuhan Buya, tapi apa? Puasa kebenaran. Ya, orang berpuasa itu, puasa berarti menahan. Orang benar itu tidak mesti selalu menang. Orang benar itu nggak selalu harus menang. Ya, dan ini Sayyidina Nabi SAW wujudkan 13 tahun di Mekah. Lalu beliau wujudkan 6 tahun sudah di Madinah. Beliau berhasil masuk ke Mekah, tapi baru di perbatasan. Namanya Hudaybiyah. Itu sahabat-sahabat bawa senjata, semuanya lengkap. Sayyidina Umar tidak hanya bawa senjata, dia bawa hadiah untuk keluarganya yang masih di Mekah. Dia rindu. Tapi ternyata kafir Quraisy waktu itu, sekarang istilah kafir tidak disetujui, tapi saya tetap pakai karena itu ada di Qur'annya. Kafir Quraisy, mereka kemudian tidak mau, lalu mereka ingin bernegosiasi dengan Nabi SAW, lalu terbuatlah satu kesepakatan Nabi tidak boleh masuk. Di saat itu, Nabi SAW mengalah. Bahkan namanya Muhammad Rasulullah dicoret. Hanya Muhammad bin Abdullah. Beliau ngalah lagi. Yang ketiga ini yang paling berat. Ketika muridnya sendiri, yaitu sahabatnya beliau, Sayyidina Umar, agak emosi. Lalu membentak baginda Rasulullah SAW dan mengatakan, emang kamu beneran Rasul? Ya, Bang Dik ngomong nih, emang kamu beneran guru sih? Kamu beneran mursyid nggak sih? Gitu. Ngomong gitu kepada guru, itu sangat tersinggung pastinya. Guru itu pasti sangat tersinggung. Nabi hanya diam. Lalu Umar mengatakan, agama kita benar nggak? Hakun dinna. Maka dalam pengertian Sayyidina Umar, benar itu mesti menang. Sayyidina Umar mungkin dalam istilah Bang Dik belum puasa kebenaran. Lalu ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
Setelah ditegur, diingatkan, dibacakan ayat, baru dia sadar dan dia puasa 40 hari, 40 malam untuk menebus kesalahan tadi. Karena tidak berpuasa kebenaran. Barangkali gitu kalau istilah tadi. Jadi sekelas Nabi Muhammad SAW itu dihina, tidak mesti kemudian kita emosi. Kita diragukan. Sayyidina Umar meragukan beliau sebagai Rasul, meragukan kebenaran risalah beliau. Nabi Muhammad SAW tidak tersinggung, mendiamkannya, bahkan kemudian mendoakan kebaikan bagi Sayyidina Umar. Beliau tidak mau Sayyidina Umar gugur. Nah, ini poin penting Bang Dik. Guru yang baik, dia tidak senang ketika ada orang gugur. Tidak senang ketika ada orang? Ada orang-orang yang emosi ini berguguran. Berguguran. Yang tadi Bang Dik ulang mulai di awal. Justru pendidikan rohaninya Umar diserahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar lah yang menyentuh Umar, ya, sehingga Umar kemudian mau menebus kesalahannya. Dia tidak tidur malam hari selama 40 hari dan tidak makan di siang hari. Dia berpuasa tiap hari. Sayyidina Umar ingin mengikuti puasa kebenarannya baginda Rasulullah SAW. Lalu barulah di tahun berikutnya mereka berhasil masuk ke Mekah untuk umrah. Dan 2 tahun setelah itu, jadi dari tahun 6 berarti tahun 8 Mekah ditaklukkan. Itu keberkahan puasa kebenaran. Jadi tidak mesti orang yang benar itu selalu menang, langsung menang. Ya. Insya Allah. Buya tolong jelasin, karena saya sangat senang sekali dengan surat ini. Bismillah. Inna atoina kal kausar fasoli li rabbika wanhar inna sanaka wal abtar. Kau telah kuberikan begitu nikmat yang banyak, maka berkurbanlah dan sholatlah. Ini yang terakhir ini. Saya ingin Buya ceritain sedikit tentang riwayat surat yang pendek ini. Siapa yang membencimu? Ini pentingnya. Dia yang terputus. Jelasin ini Buya, ini sebenarnya peristiwa apa dengan tema kita ini? Itu ayat paling pendek di dalam Al-Quran, surat paling pendek dalam Al-Quran. Dan kalau bagi ulama yang memahami huruf Qaf tidak ada di dalamnya. Jadi itu nanti ada rahasianya Bang. Lalu ayat itu berbicara tentang orang-orang yang memusuhi baginda Rasulullah SAW. Mulai dari periode Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, sampai periode Madinah, orang-orang kafir atau musyrikin atau ahlul kitab. Inna syani'aka huwal abtar. Justru orang yang membencimu lah, yang memurkaimu lah, yang menyakitimu lah, mereka abtar, mereka terputus. Mereka terputus daripada jalan rahmat. Mereka terputus daripada kemenangan. Dan itu terbukti Nabi Muhammad SAW. Beliau mau menahan diri, sampai kemudian idza jaa nasrullah wal fath, datang bantuan dari Allah dan kemenangan itu sendiri. Jadi itu bercerita tentang proses beliau dari awal sampai akhir. Sebenarnya udah jelas ya Bu ya dari contoh Nabi itu ya, ngapain kita dibenci. Maka oleh ulama kita, siapapun yang mewarisi ilmu baginda Rasulullah SAW pasti ada yang benci, pasti ada yang memusuhi. Maka dulu guru-guru kita mengatakan, kamu kalau mengemban ilmu ini akan dimusuhi ribuan siddiqin, ribuan orang yang terlihatnya soleh dan benar gitu. Alf sadiqin apa siddiqin saya lupa. Ya. Orang yang kelihatan soleh itu awalnya memusuhi dia, tapi tenang lama-lama mereka akan ikut. Ya. Ini bukan cocok logi ya Bu ya, mohon izin. Jadi saya pernah dapat pelajaran di satu majelis. Hanya Allah yang hadir, hanya Allah yang satu, hanya Allah yang esa. Kita ini ibarat huruf ba, perahu titik di bawah. Ya jelaslah kita ini siapa, terombang ambing, pasang surut air laut, gitu ya, kehidupan. Maka teruslah berjalan menjadi tak, titik di atas. Dengan iman dan akhlak mulailah kita berlayar. Lalu kita menempuh huruf sya, ada Allah, ada baginda, dan ada hamba. Ya. Bisa dilanjut Bu ya. Memang kita ini harus mengucapkan apapun dengan basmalah. Kita butuh bersama dengan Allah. Tapi karena tiba-tiba kalau kita sudah di ujung pencapaian, kita lupa semua itu tuh Bu ya. Gimana Bu ya dengan pendapat itu? Tenang. Aku nggak ngerti pertanyaannya. Ya, jadi yang saya tanyakan Rumi Cafe ini dengan ilmu huruf-huruf gitu loh. Ya, huruf-huruf alif, ba gitu. Oke. Itu mungkin cara orang untuk membuat analogi terhadap
cara memulai dan cara menjalani. Boleh-boleh aja, tapi kalau kita mengikuti Al-Qur'annya, semua Al-Quran, jadi nggak usah paham artinya dulu Bang Dik. Semua surat selain Taubah dimulai dengan apa? Bismillah. Bismillah. Maka jika memulai sesuatu, mulailah dengan nama Allah. Bersama dengan Allah. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Huruf ba itu ada maknanya isti'anah, memohon bantuan. Ba itu juga berarti kita menyandarkan diri kepadanya, totally menyandarkan diri. Itu yang disebut dalam Al-Quran, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu punya azam, punya tekad, maka berserah dirilah kepada Allah. Itulah kandungan huruf ba. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan Bang Dik coba lihat penulisan hijaiyah alif bata. Itu kan alif di depan. Dan ini alif itu disyaratkan dengan bab ahad. Ketika ditulis Bismillah, ba-nya alifnya tetap di depan. Seharusnya secara khat itu ba lebih awal lalu alif. Bismi. Inilah ilham yang diberikan Allah kepada Sayyidina Ali. Lalu diajarkan kepada Abdul Aswad Ad-Duali bagaimana adab menulis. Jadi menulis huruf pun ada adabnya, apalagi melafazkan satu kata. Semuanya dimulai dengan Allah dan diakhiri juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada jaminan saya ini ngurus pesantren, saya ini dapat ijazah tarekat, mimpin tarekat, mimpin majelis, hafiz Quran itu nggak ada jaminan Bang. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Selama masih ada satu noda nafsiyah nempel di kolbu, itu punya potensi gugur. Nah, makanya sahabat-sahabat Nabi itu dididik sedemikian rupa 13 tahun menghadapi pengusiran, kezaliman, sampai kemudian beliau para sahabat itu sifat-sifat keegoannya gugur, sifat-sifat buasnya gugur, sifat-sifat tamaknya gugur, lalu baru Rasulullah wafat, baru kemenangan terjadi dan Rasulullah kemudian meninggalkan mereka. Bayangkan kalau orang semuanya tidak ada yang membimbing selevel Umar di tahun ke-6 Hijriah. Itu ke-6 Hijriah beliau hijrah bersama baginda Rasulullah SAW. Kalau tidak ada yang menegur, membimbing, ya, maka walaupun Bang Dik hafiz Quran, Bang Dik ini misalnya pimpinan pesantren atau bahkan seorang mursyid, mesti di atasnya ada mursyid lagi. Mesti ada guru, di atas langit ada langit Bang Dik. Kita ini bukan orang yang sempurna. Jadi kenapa orang itu berguguran? Karena dia sendiri. Dia tidak berjamaah. Maka dalam hadis yang sahih dikatakan kulluhum finnar, ya, semuanya akan terjebak masuk neraka illal jamaah, kecuali orang yang berjamaah. Orang berjamaah itu menghancurkan egonya. Ya. Alhamdulillah. Tidak cukup bertarekat. Tidak cukup ya. Mesti berjamaah. Rumi Cafe ini khusus buat saya pribadi. Anda tahu sendiri nama saya Dik doang, gak ada yang lain. Ya. Tapi kerjaan saya jujur aja sekarang ini ikut Buya bermajelis ya, dari satu jamaah ke jamaah. Itu karena apa? Ternyata sendiri itu jadi kosong gitu. Iya. Ya pun kalau diisi entahlah entah berantah, entah iblis, entah setan dan lain-lain. Jadi kemarin kan ada yang datang ke rumah saya kan, dia tidak punya guru, dia belajar sendiri, dia diperlihatkan dengan kemampuan mimpi-mimpinya. Saya bilang, kamu orang baik, kamu sedang dimainkan oleh orang-orang iblis dan lain-lain, diberikan pengaruh. Jadi Buya kasih kita obat penawar kesombongan, keangkuhan, keterjebakan kita, kejatuhan kita ketika kita sudah bersamanya basmalah. Ya, man laisa lahu syekh fala yuflih abadan. Begitu kata Imam Suhrawardi. Siapa yang tidak punya guru yang dia contoh, sosok yang dia panuti, yang akan membimbing dia, la yufliha abadan, tidak akan pernah sukses sama sekali sampai ujung perjalanan dia. Maka jalannya dia mesti salah dan keliru. Dia mesti pernah salah dan ditegur oleh gurunya. Mau nggak ditegur Bang Dik? Orang yang nggak merasa salah nggak akan, yang merasa selalu benar nggak mau ditegur. Yang selalu merasa benar tidak ingin ditegur. Malah dia tersinggung ketika ditegur. Nah, teguran itu makanya saya ketika ada orang yang mencaci maki, menjelek-jelekan, dan kita tidak mau berdebat dengan mereka, dalam hati saya cuma katakan,
Ya Allah, mungkin itu salah satu pesanmu, pesan melalui orang itu. Dan ilmu itu kita ambil dari Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, jika kamu tidak melihat dari gurumu atau tidak berguru, tidak ada teman yang mengingatkan, tidak ada sahabat yang mengingatkan, maka lihatlah musuhmu. Jika ada musuhmu menegurmu atau membuka aibmu, sebenarnya itu cara Allah menunjukkan aibmu. Mungkin mereka merasa sesuatu dengan buka aib kita, tapi kita nggak usah merasa itu. Kita cukup mengatakan, terima kasih ya Allah, Engkau telah menunjukkan apa aibku. Jadi enjoy Bang Dik. Lagi Buya, nambah. Saya kok merasa bahwa orang gila itu bukan yang ada di jalanan dan dia tidak mandi gitu. Itu paling cuma sakit jiwa lah. Jiwanya sakit sehingga tidak terkontrol untuk mandi dan lain-lain, tidak dirawat oleh keluarga. Mana saya melihat orang gila itu orang yang susah dikritik, dikasih tahu, dibilangin, merasa paling benar. Akhirnya kita sendiri yang termakan, aduh kita ini ibadah jadi merasa lebih baik dari dia. Ya, ini gimana Bu ya? Kan teman-teman suka bikin YouTube kan, bikin IG kan, TikTok kan, terus tiba-tiba ada yang nggak suka ngeritik, kok marah gitu loh. Jadi sebaiknya gimana kita memposisikan diri kita nih Kak di tengah orang yang gampang berkomen, gampang ngeritik, gampang mencaci maki. Gimana kita sebagai seorang hamba? Siapapun dia, termasuk saya sendiri, apakah kita hidup itu bergaya atau membuat status untuk membuat orang kagum, lalu mereka kasih like supaya tidak ada yang mencaci atau terlihat sempurna, atau yang lain? Kita mempublish diri, tujuannya untuk menunjukkan kesempurnaan diri, nggak akan mungkin. Kalau ingin masuk ke dunia seperti itu Bang Dik, viralkanlah yang maha viral, tunjukkanlah kesempurnaan yang maha sempurna, tunjukkanlah kebaikan orang terbaik di alam semesta, ceritakan orang-orang yang terbaik di alam semesta, tidak usah ceritakan diri. Ya. Lenyapkan kedirian kita dalam dirinya, maka di saat itulah rasa dikata-katai orang itu biasa aja. Allah itu memberi setiap hari, dan setiap hari diumpat orang, dan Allah nggak marah-marah Bang. Sampai hari ini alamnya masih ada. Justru yang merusak alam ini kita juga. Allah itu setiap hari memberi rezeki, dan setiap hari orang-orang itu tidak mensyukuri dan tidak berterima kasih, dan Allah masih memberi. Maka siapapun yang berkarya melalui sosial media, lanjutkan karya Anda, dan tidak usah berhenti karena disakiti oleh orang-orang yang berkomentar, karena netizen itu selalu maha benar. Tetapi ingat, ada yang maha benar, yaitu Allah SWT. Allah itu memandang kolbumu. Apabila Allah memandang kolbu, dan di dalam kolbu kita yang ada hanyalah ingin mencari perhatian Allah, bukan ingin mencari perhatian follower, netizen, maka Allah akan umumkan di langit sana, wahai penduduk langit, aku cinta si fulan, maka cintailah. Kalau yang di sana sudah melike Bang Dik, sudah jadi viewer Bang Dik, bener, di bumi nanti ikut. Bener.